bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan iman saudara, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan, aku percaya mujizat itu nyata. Satukan roh kami untuk mendengar firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus menguasai setiap pribadi kami, menguasai ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapan-Mu buat hamba-Mu yang terbatas, kuasa firman-Mu yang tidak terbatas bekerja atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Biasanya kalau harnas pagi itu banyak yang kosong. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu rindu menikmati berkat Tuhan sehingga bisa datang pagi sore. Yang datang pagi hari ini saya berharap sore juga kita akan mendukung anak-anak muda kita untuk merayakan hari nasionalnya. Ya, sudah ada sedikit ya yang membuat kita jadi penasaran, mau dibikin apa ini oleh kaum muda. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita memberikan yang terbaik. Anak-anak muda memiliki kreativitas yang luar biasa. Ya, kita topang bersama, mereka akan bertumbuh imannya, mereka akan menjadi dewasa secara rohani, bukan hanya secara umur. Dan Tuhan akan pakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa. Saya sungguh sangat senang pada pagi hari ini. Pendoa saya Bapak Joko sudah ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Mbak Yuni juga kemarin ya akan datang memberikan doa buat saya yang terbatas. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah terbatas. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan saya diberkati. Dan saya rindu setiap kita juga diberkati, amin. Haleluya, hanya 5. Saya lihat lebih dari 100 ini ya. Mau diberkati Tuhan? Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sesungguhnya bukan hanya tergantung kepada pembicara atau siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Karena yang menyampaikan firman Tuhan saya percaya tidak sembarangan. Mereka belajar, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka minta petunjuk kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita yang mendengar rindu akan diberkati oleh firman Tuhan, itu tergantung dari setiap pribadi kita. Oleh sebab itu setiap kita datang kepada Tuhan, mari dengan hati yang rindu sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Seringkali kalau saya mempersiapkan firman Tuhan, saya belajar, saya memuji, saya nangis sendiri Bapak Ibu. Saya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Di tengah malam yang sunyi, yang sepi ya, saya menangis kepada Tuhan. Dan saya rindu biar Roh Kudus terus akan membakar setiap kita, amin. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat menghadapi persoalan permasalahan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ke depan kita tidak semakin mudah untuk hidup ini, untuk mempertahankan iman, untuk iman boleh bertumbuh. Tetapi saat kita terus dekat dengan Tuhan, kekuatan Tuhan yang memperbarui setiap kita dari hari ke hari. Sehingga apapun persoalan permasalahan yang kita hadapi, kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, menyelesaikan panggilannya. Saya mengambil dari ayat yang nanti sore akan kita dengar bersama di dalam bahasa Inggrisnya. Namun saya pada pagi hari ini sesuai dengan versi yang Tuhan berikan kepada saya akan belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara menyelesaikan panggilannya. Haleluya. Menyelesaikan artinya melakukan tugasnya secara tuntas. Amin.
menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Kita akan belajar bersama-sama tugas apa yang dipercayakan kepada setiap kita dan kita harus menyelesaikannya. Bapak Ibu, kita percaya bersama saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Itu merupakan panggilan khusus yang luar biasa. Karena tidak mudah orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita yang sudah dipanggil saat kita percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Melalui pengakuan kita dari mulut kita, yang keluar dari dasar hati kita, kita percaya bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu menebus dosa-dosa kita, kita diselamatkan. Amin. Dan ternyata kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Ada tugas yang dipercayakan kepada setiap kita, umat pilihannya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan rohnya kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk memampukan kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan bagi setiap kita yang sudah dipanggil. Amin. Haleluya. Luar biasa. Mari bersama-sama kita akan membaca di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Semua akan baca ayat ini. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Haleluya. Tentunya Paulus mengatakan ini kepada setiap kita. Dia sudah melewati berbagai tantangan permasalahan. Kita tahu bersama bahwa Paulus saat dipanggil oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, dia melayani Tuhan di berbagai daerah. Betul? Iya. Paulus melayani Tuhan. Dan banyak tantangan yang dihadapi. Kalau kita membaca kisah tentang Paulus, Bapak Ibu, ya, di dalam dia melayani pekerjaan Tuhan, ada karam kapal, ada penganiayaan, ada masuk di dalam penjara dan lain sebagainya. Sehingga dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Wah, luar biasa. Seseorang yang tidak pernah berlomba tidak akan mengatakan aku telah mengakhiri perlombaan ini atau pertandingan ini. Ya. Setiap kali ada lomba binaraga, ya, wah, Mas Pepi rasanya menggebu-gebu. Dia berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk tampil dengan sebaik-baiknya. Namun kalau saat ini, ya saya katakan sudah selesai, sudah cukup, ya sampai di PON sudah cukup. Itu karena maksimal di Indonesia, ya. Dan dia tidak bisa mengatakan aku telah mengakhiri karena tidak ikut, Bapak Ibu. Nah, kita semua anak-anak Tuhan yang memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, setiap hari kita diperhadapkan dengan pertandingan iman, Bapak Ibu. Di dalam mempertahankan iman, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi bagaimana kita bisa menang seperti Paulus? Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka bersama-sama, mungkin kita akan baca. Di dalam 2 Timotius 6 ayat 12. 2 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bisa? Efesus. Ini betul. Yuk bersama-sama kita baca. 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil
dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Tadi saya katakan, sadar atau tidak sadar, kita ini diperhadapkan dengan pertandingan untuk mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus, ataukah kita gugur. Sehingga kehidupan yang kekal yang harus kita rebut, kita tidak dapatkannya. Dan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal demikian. Memang saat kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan janji keselamatan. Tapi kita tahu bahwa kuasa kegelapan setan tidak akan tinggal diam. Dengan berbagai persoalan permasalahan yang kita hadapi, dia menyeret kita, membawa kita untuk jauh kepada Tuhan. Sehingga hilanglah iman percaya kita kepada Tuhan. Dan hidup yang kekal yang harus direbut itu kita kalah. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, bertandinglah. Ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar yang kita tahu, iman yang benar adalah iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Biarlah di luar sana mengatakan ada banyak jalan ke Roma, ada banyak jalan menuju ke surga dan lain sebagainya. Tetapi kita yang tahu kebenaran bahwa jalan keselamatan untuk menuju ke surga itu hanya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih. Sebelum sampai kepada poin-poin yang sudah saya siapkan ya. Kita melihat bersama-sama di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua sampai yang kelima. Saya akan membacakan ayatnya yang genap, Bapak Ibu bersama-sama akan membacakan ayatnya yang ganjil. 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Amin. Tugas apa? Tugas pelayananmu berbicara kepada setiap pribadi anak-anak Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada setiap kita, mengutus kita untuk memberitakan apa? Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar keselamatan. Masih terlalu banyak di luar sana Bapak Ibu yang membutuhkan kabar keselamatan. Kita diberikan satu kepercayaan oleh Tuhan, satu tugas yang luar biasa, yang mulia, yaitu untuk memberitakan kabar keselamatan. Mereka percaya atau tidak percaya, ya seperti Pak Ari katakan nanti direnungkan. Setelah kita memberitakan firman Tuhan, dia sepertinya ragu-ragu dan tidak mau percaya, enggak masalah Bapak Ibu. Yang penting tugas kita selesaikan, amin. Kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Nanti berdoa Pak ya, nanti direnungkan Pak ya, gitu. Tugas kita Bapak Ibu. Orang Jawa ini seringkali ewoh pakai ewoh katanya ya, sungkan gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berita firman itu harus ya. Di dalam Matius juga dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa, berbicara tentang suku, suku juga ada di dalamnya. Suku-suku yang saat ini masih belum pernah mendengar firman Tuhan,
pergi kepada mereka, beritakan firman. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu tugas kita. Memang tidak mudah, namun saya percaya saat itu Tuhan memberikan petunjuk kepada setiap kita. Kemana kita harus melakukan, kemana kita harus memberitakan firman. Maka Roh Kudus akan memimpin kita, memimpin pembicaraan kita, mengurapi apa yang kita sampaikan. Sehingga mereka bisa membuka hati dan pikirannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang pertama, Paulus merasakan bahwa di saat-saat akhir hidupnya, dia katakan kalau di dalam ayatnya yang ke-6, 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 demikian Bapak Ibu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus merasakan ya, saat kematianku sudah dekat. Persembahan terakhir adalah darahnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Begitu pelayanan Paulus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, namun penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya, di dalam perjalanan pelayanan Paulus, Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan. Amin, haleluya. Efesus pasal 6 ayat 12 demikian firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Mungkin bisa dibacakan. Efesus 6 ayat 12. Ayo bersama-sama. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Melawan Amin. Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita melawan apa? Bukan melawan suami kita, bukan melawan anak-anak kita. Kuasa-kuasa kegelapan yang bergentayangan di sekitar kita, itulah lawan kita, musuh kita yang tidak kelihatan. Namun secara rohani kita tahu bahwa saat ini kita ada di tengah-tengah peperangan itu. Bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan, mungkin iblis tidak datang seperti kuntilanak mengerikan, ya. Tetapi setan iblis akan memakai setiap anak-anak Tuhan yang tidak siap, yang asal-asalan, yang ke gereja memiliki motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Maka dia akan sampai kepada mereka, ya. Iblis akan memakai dia, dan itulah yang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan banyak anak-anak Tuhan yang memiliki motivasi yang salah di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena datang kepada Tuhan hanya ingin supaya dilihat pendetanya dan nanti akhir bulan ada bingkisan yang dibawa pulang. Bukan itu Bapak Ibu. Karena yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Amin. Haleluya. Saya senang kemarin di dalam doa puasa Bapak Tulus bersaksi Bapak Ibu. Ya, saya merasa diberkati. Apa yang tidak pernah dilihat mata kita, yang tidak pernah dipikirkan. Pak Tulus ini memelihara burung cukup banyak. Tidak pernah terjadi seperti itu ya Pak Tulus ya. Kerinduannya untuk mengikuti mission trip ke Banyuwangi, belum ada persiapan dana. Karena berdua cukup banyak. Belum lagi makanannya, katanya aku gak betah luwe Bu Ari. Jadi aku harus sangu roti gitu ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekali waktu dia bekerja. Di hari Rabu apa Miss? Om katanya. Iya Pak, aku mau ke rumahmu Om. Ngapain? Lihat burung, lihat. Tidak beli, lihat. Bapak Ibu benar, pada waktu ke rumahnya, setelah dilihat memang dari pandangan ini ya jatuh ke hati ya.
Kan kita waktu Pak Tulus waktu cinta sama Bu Indra dari pandangan mata apa hatinya dulu? Oh ngelirik. Artinya dari pandangan mata, walaupun ngelirik ya, enggak full loh, enggak full matanya. Ngelirik itu kan cuma sedikit toh, akhirnya jatuh hati gitu ya. Lah orang yang ke rumahnya Pak Tulus ini tak belinya. Berapa? 1 juta. Wah langsung dibayar Bapak Ibu Saudara. Langsung dibayar enggak pakai tawar-tawaran. Oh puji Tuhan mah, Tuhan sediakan katanya. Ini untuk berangkat ke Banyuwangi. Tidak pernah terpikirkan Bapak Ibu Saudara. Itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia bilang, aku akan balik lagi ambil lagi Wah, berlimpah berkat Tuhan luar biasa. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Pak Tulus. Tetapi setiap kita, amin. Setiap kita yang rindu dekat dengan Tuhan, berkat itu mengalir di luar pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, saya sering mengalami hal seperti ini. Bapak Ibu, setiap kali disapa saya mesti dengan rengeng-rengeng hati saya bergumul kepada Tuhan. Saya rindu jiwa-jiwa yang saya ketemu ini mendengar kabar baik ya. Walaupun saya tahu mereka tidak percaya, tapi kabar baik saya beritakan walaupun mereka belum mau menerima ya. Saya terus bersekutu dengan Tuhan. Karena apa yang saya sampaikan, saya katakan Tuhan menyatakan tepat pada waktunya Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa. Jadi kemenangan demi kemenangan di dalam pertandingan iman kita, apapun permasalahan yang menghadang iman kita bertumbuh, Tuhan pasti memberi kemenangan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Orang yang akan bertanding pasti mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita sadar saat ini kita di dalam arena pertandingan, pasti kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa. Dengan banyak merenungkan firman Tuhan. Dengan banyak memuji Tuhan. Ada kekuatan yang baru mengalir saat pujian kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saat persoalan itu menggoyang iman kita. Kita naikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang walaupun banyak masalah. Banyak yang sekali Yesus, tetapi di tengah perjalanan saat menghadapi persoalan permasalahan, wes gak Yesusan. Kata Tuhan Yesus, kalau mungkin bisa dilihat seperti saya ini ya, lah boleh, gak kuat kamu pasti. Kalau kita menyalahkan Yesus, memang Tuhan izinkan Bapak Ibu. Persoalan permasalahan terjadi untuk iman kita boleh bertumbuh. Sehingga kita mengatakan Allahku yang aku sembah adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita tidak pernah mengalami kekuasaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang gampang diombang-ambingkan oleh persoalan dunia ini Bapak Ibu. Dan itu dilakukan dengan disiplin yang tinggi. Haleluya. Dengan disiplin yang tinggi Bapak Ibu. Amin. Doa. Belajar firman Tuhan, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin membaca buku-buku rohani dengan disiplin yang tinggi Bapak Ibu. Bukan kadang-kadang. Ya kalau aku ada waktu ya ikut doa puasa.
Halo, pelayan-pelayan Tuhan. Saya katakan ini menjadi bidikan utama setan-setan, termasuk saya dan Pak Ari. Tetapi saat kita dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan yang melindungi kita, mental Bapak Ibu, amin. Haleluya. Jangan saat ini jadi guru sekolah minggu, aduh umurku selawe kok gak payu-payu yo. Kebenaran itu yang orang satu yang senang itu kok duitnya akeh ya, punya jabatan. Walaupun pakai begini, pakai apa ya wis pakai itulah pokoknya. Akhirnya tinggalkan Tuhan, gandeng dengan mereka. Hilang keselamatan yang Tuhan sudah berikan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena harta mungkin lebih banyak. Karena jabatan. Pada waktu saya pendidikan Bapak Ibu, selesai saya sekolah. Harus ada ikatan dinas 3 tahun. Teman saya sungguh menangis kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada sekitar 200 siswa perawat bidan di RKZ. Saya hanya berdua dengan teman saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami ke gereja bersama-sama. Kami dari RKZ, Bapak Ibu, orang asrama nggak punya duit ya. Kasihan. Tapi justru itu membentuk saya menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat. Saya berjalan kaki Bapak Ibu. Kalau dari RKZ ke Talun tidak terlalu jauh karena kami lewat kampung Bapak Ibu ya. Lewat kampung. Dan di dalam penderitaan itu Bapak Ibu, setelah selesai teman saya dia menginginkan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Ya, kami punya pasien banyak. Orang yang senang dengan perawatnya ya banyak. Hati-hati nanti ya Mbak Elvira ya. Gitu. Dan teman saya ini, Bapak Ibu Saudara, disenangi pasien. Pasien ini tidak seiman. Karena setelah dia sembuh, datang ke rumahnya dengan mobil yang berganti-ganti, dia silau matanya. Melihat, oh enak ya, naik mobil, ganti mobil. Gak tahu kalau mobilnya itu charteran Bapak Ibu. Pinjam Bapak Ibu. Wah, penampilannya oke, Bapak Ibu Saudara. Pasien saya ini banyak penyakitnya Bapak Ibu, benar. Macam-macam, ada ginjal, ada liver, ada jantung dan lain sebagainya. Kami sebagai teman, apalagi saya sebagai teman seiman yang bersama-sama ke gereja. Saya nangis, saya duduk berdua. 4 mata saya katakan, namanya Widayati. Ya tapi aku seneng ya opo macam-macam. Gitu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya singkat kata mereka menikah. Mereka menikah tinggal di Batu. Teman-teman ada beberapa yang ke sana. Lik, kamu enggak ke rumahnya Wita? Kenapa? Wah, enak loh katanya gitu. Wow, full karpet rumahnya. Enak pokoknya dijamin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Iblis menggocoh iman kita dengan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu tahu punya anak 3? Dipulangkan. Anak 3 masih kecil-kecil. Dipulangkan. Oke lah, akhirnya jadilah rumah tangga yang kacau berantakan. Setelah itu tidak lama suaminya mati. Karena memang penyakitnya banyak. Saya nangis Bapak Ibu ya, saya nangis. Kita itu sudah merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kamu kok mau tinggalkan Tuhan, saya katakan gitu. Ya opo aku seneng katanya gitu. Cinta buta. Kita tahu perawat itu tahu resikonya dengan berbagai penyakit yang seperti itu Bapak Ibu. Sekali waktu saya ikut doa di ibadah penutupan tahun di Maranatha Bapak Ibu. Kami tetap jalan kaki, pulang tengah malam Bapak Ibu. Sampai jam 12 di sana ibadah dan salaman dan lain sebagainya. Kami di jalan setengah satu Bapak Ibu. Dan di setengah satu tengah malam itu di luar sana banyak anak-anak muda yang coba untuk mencari orang-orang yang bisa
jalur duit gitu loh, dimangsa gitu ya. Kalau enggak bisa dikumpulin dan lain sebagainya Bapak Ibu, diperkosa. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, katakan firman Tuhan ini benda mati, tetapi di dalamnya ada kuasa yang luar biasa. Saya tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Saya hanya membawa ini, enggak ada duitnya kok. Kau mau membawa tas gede-gede ngapain gitu ya. Persembahannya cukup di dalam sini. Setelah saya berjalan Bapak Ibu berdua, ini luar biasa. Saya berjalan tengah malam. Ojo, mulai gereja. Aman sampai di asrama Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mendengar banyak anak-anak muda, cewek-cewek yang diperkosa. Yang dirampas dompet dan lain sebagainya. Waktu itu belum ada HP, belum. Ya. Tapi dompet, tas itu biasanya wanita itu membawa. Tapi firman Tuhan yang saya bawa, ojo, yang lain bilang, ojo saya dengar Bapak Ibu. Masih belum tuli seperti sekarang sudah berkurang gitu ya. Apa gitu? Enggak. Mereka ngomong saya dengar, ojo, mulai gereja. Kalau bukan karena kuasa Tuhan melalui firman-Nya, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Masih muda waktu itu kami berdua. Ya, masih muda. Tetapi perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita berjalan ke rumah Tuhan dengan hati yang rindu kepada Tuhan, perlindungan Tuhan sampai kepada setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jadi disiplin tinggi kita harus ada sebagai umat pilihan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Saya ingat disiplin tinggi waktu Mas Febi mau lomba Bapak Ibu. Apapun yang dia suka, mulutnya seperti dilakban Bapak Ibu. Tidak ada yang masuk kecuali daging dan ayam yang direbus dan diblender dengan air jeruk. Pingin, ada dia kepingin, Jin, aku pingin nasi goreng. Mau kok aku lemu kan gitu kan perempuan. Tapi karena suaminya pengen berhasil, ya sudah dituruti. Beli nasi goreng walaupun hanya dimakan 1-2 sendok sama istrinya. Febi bagiannya apa Bapak Ibu? Kalau orang yang tidak disiplin ini tidak bisa. Dia cuma bau aromanya. Yang dimakan apa? Itu tadi yang di blender tadi. Glek. Perjuangan yang berat Bapak Ibu. Aroma nasi goreng itu kan menggoda ya. Kalau kita lewat, aduh ambune sego goreng gitu ya. Kalau tidak mempunyai disiplin tinggi tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi wanita-wanita ini, aduh iki paksit mie lu enak Bu Ari, di sana lu enak, istilah 2 porsi lo gak kroso. 2 porsi gak kroso, kroso bajunya gak cukup. Haleluya. Wah, bakso subur enak. Itu ada B2-nya. Enak istilah buat pentolnya itu wah nyaman banget. Itu loh habis 5 itu. Rasanya sih kurang. Entek 5. Tahu-tahu perutnya jelending apalagi gak olahraga. Aduh, besok periksa kolesterolku tinggi gitu kan. Salah sopo, nyalano Tuhan. Bapak Ibu disiplin tinggi. Belum lagi latihannya cukup berat. Ya, cukup berat. Kalau Bapak Ibu melihat di Safa itu ada plate yang besar-besar itu. Kalau dia latihan yang 20 kiloan. Itu ada berapa puluh atau 10 biji ya, lebih ya. Lebih 10 biji. Habis. Masih ada yang naik lagi di atasnya alat itu. Dia membentuk kaki dan lain sebagainya. Cukup berat Bapak Ibu. Bahkan pernah telinganya sampai enggak dengar.
Pernah matanya sampai juling Bapak Ibu, saking beratnya perjuangannya. Kalau orang yang nanti disiplin tidak akan menang Bapak Ibu. Demikian juga dengan kehidupan iman kita. Kalau kita tidak disiplin kepada Tuhan, jangan berharap kita menang. Melawan persoalan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu. Kita lebih berat peperangannya atau pertandingannya. Karena ini tidak kelihatan musuh kita. Kalau kelihatan kita sepak mungkin sudah terbang ke sana ya. Kita injak-injak mati dia. Tapi tidak kelihatan roh-roh di udara. Kita semua diperhadapkan dengan hal demikian Bapak Ibu. Namun percayalah seperti Paulus katakan. Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Yang kedua di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 tadi. Aku telah mencapai garis akhir. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Seorang pelari yang mencapai garis akhir pasti dia berbahagia ya. Karena dia membuka biasanya kalau lari itu ada garisnya atau pita, dia yang membuka awalnya. Aku telah mencapai garis akhir. Oh luar biasa Bapak Ibu. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudara, ini memang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu, bukan saja waktu aku hadir, engkau taat, engkau melakukan tugasmu, tetapi terlebih waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Walaupun kita tidak dilihat pimpinan kita, walaupun kita tidak dilihat oleh ketua komisi kita, kita tetap melakukannya dengan takut dan gentar sama Tuhan. Amin. Haleluya. Enggak cengeng, Allah aku enggak diperhatikan, cengeng gitu ya. Kalau anak sekarang katanya cemen gitu ya. Cemen. Kita tetap melakukan dengan takut dan gentar, Bapak Ibu. Haleluya. Kita tetap melakukan dengan takut dan gentar. Tidak cengeng, tidak pernah menyerah, dan tetap semangat. Amin. Haleluya. Tetap semangat melakukan tugas-tugas pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tadi di dalam Timotius tadi mungkin kita akan lihat. Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan ada banyak orang yang tidak bisa menerima ajaran sehat, Bapak Ibu. Pikiran mereka sudah dibutahkan oleh ilah zaman ini. Dan itu bukan hanya ada di luar sana. Anak-anak Tuhan sering juga berpikir, ya Bapak Ibu sekarang, melok Tuhan kok gak soge-soge. Kok Tuhan mau kaya apa mau masuk surga gitu ya. Karena kekayaan itu pasti Tuhan beri Bapak Ibu. Surga saja yang tidak bisa dibeli dengan uang Tuhan sediakan. Amin. Ya. Kalau kita melihat di televisi, wah aku tak ikut-ikutan. Ini kan gak apa-apa ya, kan gak menggandakan uang gitu. Tetapi berita-berita sekarang ini, oh ada loh orang yang bisa. Uangmu cuma 1 juta, iya.
Bisa nanti 1 minggu bisa jadi 2 juta. 3 minggu bisa 2 juta. Wah lho. 3 juta, 4 juta. Wah setiap minggu naik 1 juta. Kemencar Bapak Ibu. Mungkin kalau lagi orang cerita kita dengerin melewer kata gak kerosok gitu ya. Kok enak yo? Lah aku angkat-angkat berat itu ngangkati berasnya orang 20 kilo, 10 kilo. Sehari itu cuma dapat 10.000. Gitu. Loh sampean kok enak? Wis aku tak melo wis. Wah, Bapak Ibu. Mungkin pada waktu awal-awal oke, dikasih untuk mancing Bapak Ibu. Akhirnya panas. Berikutnya sampai yang di TV. 3M dititipkan. Amblas Bapak Ibu. Wis gak sida yang di sini nglewer yang di sini akhirnya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan hati-hati. Coba mikir ya. Mikir secara jernih. Tuhan itu memberkati kita kok kalau kita mau bekerja, amin. Tuhan pasti memberkati kita apapun yang kita lakukan. Ya Mbak Mary ya, perjuangan Mbak Mary luar biasa juga. Memang semua harus berjuang. Tuhan inginkan kita bekerja, bukan malas. Bukan hanya mengandalkan bantuan dari si A. Oh kakakku kan kaya, sampai kapan Bapak Ibu? Kita mau seperti itu. Tapi saat kita melangkah, saat kita berupaya, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Dan kita mendapatkan berkat itu dari apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan luar biasa. Yang ketiga, aku telah memelihara iman. Nah ini ya saya katakan ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Memelihara iman sampai akhir hidup kita. Ternyata perjuangan kita harus lebih berat lagi Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau orang mengatakan bukankah waktu percaya kepada Yesus aku juga selamat, betul. Saat kita percaya kepada Yesus memang janji keselamatan itu iya dan pasti bagi setiap kita. Namun di dalam perjalanan hidup kuasa-kuasa kegelapan coba menggocok iman kita untuk kita kembali kepada kehidupan yang lama. Tidak percaya kepada Yesus dengan seperti itu tadi. Wah aku melok Yesus kok suge-suge yo gitu. Karena ikut Tuhan pengennya kaya ya Tuhan tambah gak berkati Bapak Ibu. Ikut Tuhan maunya kita hidup yang kekal, kita setia. Maka dari hari ke hari pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi setiap kita, amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Maka semuanya apa yang kita perlukan itu diberikan bagi setiap kita. Kalau Tuhan yang berjanji bukan seperti saya Bapak Ibu. Pelupa, manusia sering lupa. Tapi Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Amin. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita mau berkatnya tok, setia enggak. Gitu. Daripada doa ya puancet ae sing melok doa ya iku enakan nonton TV, enakan ngobrol ambek tanggane. Gitu. Ya. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Aku telah memelihara iman. Tanpa kita mengandalkan Tuhan kita tidak akan mungkin mampu Bapak Ibu ya. Apapun yang terjadi tetap bertahan, imannya tidak tergoyahkan oleh tantangan, oleh permasalahan, oleh godaan. Apapun yang kita hadapi, imannya tetap teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Semua arahnya akan ke sana Bapak Ibu. Kemana? Oh ke sana, Genitri. Semua kita. Tetapi biarlah semua kita waktu kita diantar ke sana, surga sudah tersedia bagi setiap kita. Karena kita anak-anak Tuhan yang tetap bertahan sampai pada akhir hidup kita. Amin. Haleluya.
Luar biasa. Tuhan sambut kita. Saat Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah sambut kita dengan rumahnya yang baru, yang luar biasa. Di dunia kontrak gak popo, di dunia kos gak popo, di dunia menderita gak popo. Yang penting saya tetap bertahan di dalam Tuhan, tetap bertumbuh dan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Itulah janji Tuhan, yaitu surga yang mulia, rumah kita yang baru. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa. Yang keempat, hadiah sudah tersedia. Hadiah sudah tersedia bagi setiap kita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Haleluya. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, bersama-sama kita baca, melainkan juga kepada semua orang, Bapak, Ibu dan Saudara dan saya. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, kita tetap setia mempertahankan iman kita, melakukan tugas pelayanan kita. Ya, mahkota kebenaran artinya hidup yang kekal dikaruniakan kepada setiap kita. Amin. Haleluya. Kepada semua anak-anaknya yang berkenan kepada Tuhan dan merindukan kedatangannya, kita bersama-sama akan masuk di dalam surga yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya saat kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan dan lain sebagainya. Amin. Haleluya. Melakukan tugas pelayanan dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan karena dapat amplop. Sampai main musik dapat berapa Mas di sana Mas? Enggak oleh. Ayo nanggen kue. Sekali main 100.000. Ya itu upamu. Ya surganya tertutup. Karena motivasi pelayanan kita. Ya, tidak benar di hadapan Tuhan. Saya bangga dengan pelayan-pelayan Tuhan. Karena mereka melakukannya dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan doa saya, biar Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka. Amin. Yang menjadi kerinduan kami sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Kita melayani dengan motivasi yang benar, Bapak Ibu. Dan semua berharga di mata Allah. Amin. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan mencatat semuanya, Dia menilai setiap kita. Oleh sebab itu lakukannya dengan tulus di hadapan Tuhan. Tetaplah setia berdoa karena engkau adalah bidikan dari kuasa kegelapan. Ya, kuasa-kuasa iblis supaya kita enggak latihan, lagi malas, enggak melayani, yang lain saja. Ada banyak alasan. Tuhan tahu hati kita, Bapak Ibu. Kalau engkau melayani dengan sungguh, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena Tuhan tidak mau berhutang. Amin. Tuhan tidak mau berhutang, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kalau kami mengambil keputusan untuk pensiun dini, Tuhan bukan hanya mengangkat anak, tetapi juga Tuhan mengangkat cucu, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Saya persembahkan sisa hidup yang ada untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa. Apa yang engkau lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikir nanti akan dibalas oleh Tuhan secara otomatis. Walaupun kita tidak memikirkan apa balasan, tapi firman Tuhan jelas, kita berkat itu tersedia bagi setiap kita. Sudah disediakan. Amin. Haleluya. Sudah disediakan bagi setiap kita. Ya, biarlah kehidupan Paulus akan menjadi contoh bagi setiap kita yang hidup saat ini.
Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, biarlah kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan benar di hadapan Tuhan sampai mencapai garis akhir, dan biarlah mahkota kehidupan itu yang sudah disediakan oleh Tuhan benar-benar kita akan memakainya pada waktunya nanti. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah berkat Tuhan akan mengalir kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Firman yang singkat, firman yang sederhana, biarlah kita akan renungkan bersama. Apapun yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu indah di hadapan Tuhan. Seringkali saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dulu aku gak mengerti apa sih rencana Tuhan, saya diizinkan begini, berjuang seperti ini, menderita dan lain sebagainya. Tetapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan sedang mendidik saya pada waktu itu untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Rencana Tuhan indah bagi setiap kita. Amin. Bagi setiap pribadi indah rencana Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan.